Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi pembelajaran IPA untuk kelas 9. Kali ini kita akan membahas materi baru tentang pewarisan sifat atau disebut dengan hereditas. Pernahkah kamu membandingkan wajahmu dengan wajah kedua orang tuamu? Apakah wajahmu mirip dengan ayahmu atau mirip dengan ibumu? Ya, saat kamu membandingkan, besar kemungkinan kamu akan melihat banyak kesamaan. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena adanya faktor-faktor yang diwariskan untuk menentukan sifat suatu makhluk hidup. Bagaimana konsep pewarisan sifat pada makhluk hidup ini? Kita akan membahasnya pada pertemuan kali ini. Sebelumnya kita akan lihat dulu peta konsep sub materinya. Ada 3 sub pokok bahasan. Yang pertama yaitu materi genetis, yang kedua persilangan, dan yang ketiga tentang penyakit menurun. Untuk materi genetis ada 2 sub pokok bahasan yang akan dibahas, yaitu tentang kromosom dan tentang gen. Kemudian untuk persilangan ini juga ada 2 sub pokok bahasan, yaitu tentang persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang materi genetis. Materi genetis ini mempunyai peranan penting dalam pewarisan sifat dari induknya kepada anaknya. Sifat-sifat suatu makhluk hidup ini diwariskan melalui sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Bagian sel yang berfungsi dalam penurunan sifat ini terdapat di dalam inti sel atau disebut dengan nukleus. Nukleus ini di dalamnya terdapat kromosom, yaitu berupa benang-benang halus yang berfungsi sebagai faktor pembawa sifat keturunan. Kemudian, di dalam kromosom inilah terdapat substansi kimia yang berfungsi untuk membawa sifat keturunan, yang terdiri atas senyawa asam nukleat, disebut dengan gen. Gen ini berfungsi sebagai penentu sifat-sifat suatu makhluk hidup. Jadi, kromosom dan gen inilah yang mengendalikan pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kemudian, pada gen yang mengandung asam nukleat ini tadi terdiri dari 2 asam nukleat. Yang pertama yaitu DNA, yaitu deoksiribonukleik acid, dan yang kedua adalah RNA atau ribonukleik acid. Baik, kita akan bahas dulu tentang perbedaan DNA dan RNA. Kita lihat perbedaan pertama dari fungsinya. DNA ini berfungsi dalam mengendalikan faktor keturunan atau berfungsi dalam pewarisan sifatnya. Kemudian juga berperan dalam sintesis protein. Sedangkan RNA ini berfungsi dalam mengendalikan sintesis proteinnya. Kemudian perbedaan yang kedua kita lihat untuk letaknya. DNA ini hanya terdapat di dalam inti selnya atau nukleus, sedangkan RNA selain terdapat dalam inti sel juga terdapat pada sitoplasma dan ribosom. Kemudian perbedaan ketiga kita lihat untuk ukurannya. DNA ini mempunyai ukuran panjang, kemudian membentuk rantai ganda atau disebut dengan double helix, sedangkan RNA rantainya pendek, kemudian tunggal, disebut dengan single helix. Untuk komponen gulanya, pada DNA ini komponen gulanya adalah deoksiribosa, sedangkan pada RNA ini ribosa. Dan untuk kadarnya, pada DNA kadarnya selalu tetap atau tidak berubah, sedangkan pada RNA ini kadarnya berubah. Baik, kita akan bahas kembali tentang kromosom. Kromosom ini merupakan benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetis pada keturunannya. Kromosom terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian kepala disebut dengan sentromer dan bagian lengannya, di mana pada bagian lengannya ini terdapat lokus atau lokasi-lokasi di dalamnya terdapat gen. Kemudian, setiap inti sel suatu makhluk hidup ini memiliki 2 jenis kromosom, yaitu kromosom tubuh disebut dengan autosom dan kromosom kelamin disebut dengan gonosom. Untuk autosom ini berfungsi dalam menentukan sifat-sifat tubuh suatu organisme.
Kemudian terletak pada sel tubuh jumlahnya 22 pasang atau 44 buah. Sehingga bersifat diploid atau berpasangan dilambangkan dengan 2N. Kemudian untuk gonosom ini berfungsi dalam menentukan jenis kelamin suatu organisme. Terletak pada sel kelamin dan jumlahnya 1 pasang atau 2 buah. Sehingga bersifat haploid atau N. Kemudian kita lihat untuk susunan kromosom. Pada perempuan susunan kromosomnya kita akan melihat formula kromosom atau susunan kromosom pada perempuan dilambangkan dengan 22AA plus XX, ini kromosom kelamin untuk perempuan, atau ditulis dengan 44A plus XX, atau bisa pula ditulis dengan 46,XX. Sedangkan untuk kromosom laki-laki susunannya adalah 22AA plus XY. Ini adalah kromosom kelamin untuk laki-laki. Atau ditulis dengan 44A plus XY. Atau bisa juga dengan 46,XY. Inilah susunan kromosom untuk laki-laki. Baik, yang berikutnya adalah gen. Gen merupakan faktor penurunan sifat dari induk kepada anaknya. Tadi sudah dikemukakan, gen itu terletak pada kromosom, yaitu khususnya terletak pada lokus atau lokasi tertentu pada lengan-lengan kromosomnya ini. Kemudian kita akan lihat beberapa istilah-istilah yang akan digunakan dalam pewarisan sifat. Yang pertama adalah gamet. Gamet merupakan sel-sel kelamin yang membawa gen dari individu yang akan disilangkan. Kemudian gamet yang terpisah ini akan membentuk alel. Istilah yang berikutnya adalah parental dan filial. Parental dilambangkan dengan P, ini merupakan induk yang akan disilangkan. Kemudian filial atau F besar ini merupakan keturunannya, hasil dari persilangannya. Sehingga untuk hasil persilangan atau keturunan pertama dilambangkan dengan F1 dan untuk keturunan kedua dilambangkan dengan F2. Istilah berikutnya adalah fenotip. Fenotip ini merupakan sifat menurun yang tampak dari luar. Fenotip merupakan hasil perpaduan antara sifat genotip dengan lingkungannya. Contoh fenotip adalah misal buahnya besar atau kecil, kemudian warnanya merah atau bijinya bulat, kemudian batangnya panjang, dan sebagainya. Istilah berikutnya adalah genotip. Genotip ini merupakan sifat menurun yang dibawa oleh gen sehingga tidak tampak dari luar atau tersembunyi. Genotip dilambangkan dengan pasangan huruf. Contoh genotip dada atau D besar D besar, kemudian dadi D besar D kecil, kemudian AA baba atau AI baba dan sebagainya. Ini merupakan lambang dari genotip. Istilah berikutnya adalah homozigot dan heterozigot. Homozigot merupakan sifat suatu individu yang genotipnya terdiri atas gen yang sama. Sedangkan heterozigot gennya berlainan. Contoh untuk homozigot misal M besar atau kita sebutnya dengan mama, M kecil atau mimi, atau AA baba, kemudian II bibi dan sebagainya. Sedangkan untuk heterozigot contohnya adalah mami atau M besar M kecil, kemudian AI dan sebagainya. Istilah berikutnya adalah dominan. Dominan ini merupakan sifat yang lebih kuat atau banyak muncul pada keturunan. Kemudian resesif, ini kebalikannya dominan, ini sifat yang lebih sedikit atau lemah, muncul pada keturunan. Kemudian istilah berikutnya adalah intermediate. Intermediate merupakan pasangan gen yang berinteraksi memunculkan sifat perpaduan. Yang berikutnya backcross adalah persilangan antara keturunan pertama dengan induknya yang dominan, sedangkan test cross adalah persilangan antara keturunan pertama disilangkan dengan induknya yang resesif. Baik, demikian tadi beberapa istilah yang akan kita pakai dalam pewarisan sifat. Untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang persilangan. Untuk yang hari ini kita cukupkan. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.